Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Tetapi, negara Indonesia tetap saja tidak luput dari kasus-kasus tindak pidana yang mencemari kesucian hukum negara. Salah satunya adalah korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi pengadaan di lingkungan tersangka atas kasus korupsi batubara yang merugikan negara hingga 500 miliar rupiah. Di antaranya ada mantan Dirjen Bina Penta dan PKK Soehartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Inspektor Delegasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kami akan memaparkan hasil dari analisis audit investigatif dengan judul Laporan Hasil Audit Investigasi Dugaan Gratifikasi dan Penyimpangan Pengadaan Pembangunan Gedung Pusdiklat Kementerian ABC di Kota Biru, Provinsi Lingkaran. Halo. Halo. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam rapat hari ini. Hari ini kita fokus pada pengalian data dan juga pemetaan penyimpangan dalam kasus pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC di Kota Biru, Provinsi Lingkaran. Saya minta kepada Cika dan juga Fatika untuk memaparkan terlebih dahulu temuan awal dari audit investigatif yang telah kita lakukan. Baik Bu Febri, berdasarkan dokumen dan juga bukti digital yang telah kita kumpulkan, termasuk juga tangkapan layar pesan WhatsApp pada tanggal 22 Desember 2022, telah ditemukan bahwa Saudara FH selaku dari Kepala Bagian Umum Kementerian ABC menginstruksikan bawahannya, yaitu Saudara WI, untuk membereskan PT UBA sebagai pemenang tender pada proyek gedung senilai 50 miliar tersebut, yaitu gedung dari Pusdiklat Kementerian ABC. Nah, terdapat pula nih hubungan personal antara FH dan juga UC selaku pemilik PT UBA yang dinilai cukup intens, di mana mereka ternyata merupakan teman sebaya dari sewaktu SMA. Dan terdapat juga bukti yang mengindikasikan bahwa si UC itu memberikan sejumlah parsel, gitu, di mana parselnya itu diberikan setiap lebaran maupun tiap tahunnya gitu. Dan pada tahun 2023 UC memberikan voucher umroh kepada FH dan juga istrinya, dan didapati pada tanggal 15 Januari 2024 UC pun memberikan goodie bag yang diduga berisi sejumlah uang di parkiran Mall Pondok Jaya. Baik Ibu, saya tambahkan dari sisi lapangan bahwasannya pada tanggal 15 Januari tahun 2024 kami telah melakukan sebuah pengawasan di area parkiran Mall Pondok Jaya. Di sana kami menyaksikan langsung FH mendapatkan goodie bag berwarna merah muda dari saudara UC pada pukul 9 pagi. Lalu mereka berpisah. Hal ini menguatkan bahwasannya ada indikasi berupa gratifikasi yang dimana kita mendapatkan data juga berupa mobil Fortuner dan juga motor Aerox yang digunakan cocok dengan data yang kami dapatkan setelah melakukan sebuah pengawasan. Menurut Subekti dan Citro Sudibios 1973 mengatakan bahwasannya korupsi adalah perbuatan curang atau tindakan pidana yang dapat merugikan keuangan negara, yang dimana ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimana ini juga memiliki unsur pokok bestandard knowledge yang terdiri dari tindakan melanggar hukum yang diatur dalam pasal 2 serta penyalahgunaan penyelewengan kewenangan yang diatur juga dalam pasal 3. Nah, menurut data Corruption Perception Index atau CPI yang diterbitkan oleh Transparansi Internasional, Indonesia menempati pada peringkat 99 dari 180 negara dengan perolehan skor 37 dari 100. Nah, di mana skor nilai ini menunjukkan bahwasannya semakin tinggi nilainya, maka suatu negara dianggap semakin bebas dari korupsi tersebut. Nah, juga ini sementara dari 10 negara ASEAN itu terdata di Indeks Transparansi Internasional, Indonesia berada pada posisi yang kelima. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai gratifikasi. Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, gratifikasi adalah segala macam bentuk pemberian seperti uang, diskon, barang, komisi, fasilitas perjalanan, dan juga fasilitas lainnya. Gratifikasi biasanya dimaksudkan agar petugas layanan menjadi lebih baik hati dan juga lebih mudah untuk membantu proses pengguna jasa di kemudian hari. Walaupun tidak diungkapkan secara langsung pada saat pemberian barang, tetapi istilah gratifikasi sering disebut dengan istilah tanam budi oleh pengguna jasa kepada pemberi layanan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12B Ayat 1 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berisi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur tentang gratifikasi bisa dianggap suap. Lalu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12B Ayat 2 berisi tentang tindak pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku yang dianggap menerima suap.
jelas ya mengenai pendapatan pribadi dari mereka yang digunakan untuk mengatur pemenangan tender pembangunan gedung Istiqlal. Lalu bagaimana dengan bukti administratif yang telah kita temukan? Baik, dalam proses lelang seharusnya dokumen tender itu sifatnya terhasil dan juga objektif. Namun dalam kasus ini ternyata PT UBA telah memiliki informasinya lebih awal. Hal ini melanggar dari prinsip transparansi yang tercantum dalam Perpres PBJP tentang pengelolaan keuangan negara yang harus terbuka dan bertanggung jawab. Dalam upaya penataan dan perbaikan pada sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah atau PBJP, pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi melalui Perpres nomor 46 tahun 2025, di mana ketentuan ini memuat pengaturan secara komprehensif mengenai prinsip dasar pengadaan, prosedur operasional standar, serta struktur kewenangan dan tanggung jawab antar pejabat pengelola anggaran. Di samping itu, regulasi tersebut menegaskan pada urgensi penerapan asas, transparansi, efisiensi, dan juga akuntabilitas sebagai pilar utama dalam seluruh proses tahapan pengadaan. Proses pengadaan mencakup tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan yang dimana ini terdiri dari atas jenis, kuantitas, serta spesifikasi teknis dari barang dan jasa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adalah perencanaan pengadaan yang disusun secara strategi yang terdiri atas alokasi anggaran, kemudian penjadwalan kegiatan dan pengaturan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah tender dan seleksi. Tender dan seleksi di sini adalah proses pelaksanaan pengadaan secara terbuka yang dimana diikuti dengan penerimaan serta evaluasi penawaran dari penyedia potensial. Kemudian yang keempat yaitu adalah negosiasi dan penandatanganan kontrak. Di mana negosiasi penandatanganan kontrak ini adalah proses di mana penentuan harga serta syarat kerjasama dilakukan secara optimal, kemudian diakhiri dengan penyusunan serta penandatanganan kontrak dari penyedia yang terpilih. Kemudian yang kelima itu adalah pelaksanaan monitoring, di mana pelaksanaan monitoring ini guna memastikan apakah sesuai dengan kontrak yang sebelumnya dan juga dilanjutkan dengan evaluasi kinerja sebagai bentuk dari kontrol mutu dan akuntabilitas. Nah, tadi kita sudah menyinggung sedikit mengenai tender, sekarang kita akan menjabarkan apa itu tender. Tender merupakan suatu mekanisme seleksi terbuka yang memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produk dan jasa kepada pihak penyelenggara, di mana dalam menentukan pemenang dalam pemilihan tender ini didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu penawaran harga, mutu layanan, dan juga kapabilitas teknis yang mereka miliki. Nah, agar dapat berpartisipasi dalam proses tender, perusahaan diwajibkan untuk menyusun dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung untuk dijadikan syarat utama dalam tahap seleksi. Nah, berikut adalah beberapa dokumen yang penting dan wajib peserta siapkan, yaitu yang pertama ada surat penawaran harga atau SPH, lalu ada fakta integritas, ada jaminan penawaran, ada bill of quantities atau BOQ, dan surat-surat lainnya. Selain itu yang paling mengkhawatirkan bahwasanya kami menemukan tidak adanya sistem whistleblower yang secara aktif digunakan dan juga tidak ada penerapan PSAK yang baik, di mana PSAK 7 yang tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. Baik, berarti kita sudah punya bukti cukup kuat ya dari segi digital, fisik, dan juga dari segi administrasi. Jadi sekarang apa rekomendasi kita? Baik, rekomendasi yang bisa kita gunakan yaitu adalah sistem whistleblower, yang dimana untuk mendeteksi secara dini adanya penyimpangan dalam korupsi dan juga gratifikasi ini. Nah, dan juga ada penerapan pengendalian internal yang disesuaikan dengan PSAK, yaitu PSAK 7 tentang pihak-pihak yang berelasi, di mana PSAK ini dapat menganalisis transaksi antara kementerian dari ABC dengan PT UBA untuk menilai apakah adanya penyimpangan atau pengungkapan yang memadai mengenai transaksi yang berelasi. Nah, mengingat adanya kedekatan dari saudara FH dengan saudara UC yang berpotensi mempengaruhi secara objektif. Baik, berarti dapat disimpulkan ya dan dipastikan bahwa telah terjadinya penyimpangan atas pemenangan dalam proyek gedung Pusdiklat Kementerian ABC berupa tindak pidana korupsi yaitu gratifikasi dan juga kolusi. Nah, untuk nilai dari kerugian yang dialami negara atas kasus ini belum bisa kita pastikan karena keterbatasan data dan juga wewenang. Nah, maka dari itu, tindak lanjut yang dapat kita rekomendasikan kepada Itjen Kementerian ABC adalah dengan mengajukan permintaan kepada lembaga BPKP untuk memperhitungkan kerugian yang sekiranya dialami oleh negara dari kasus penyimpangan ini. Menurut kalian, bagaimana dengan usulan ini? Saya setuju. Oke, semua temuan ini akan kita susun dalam laporan investigasi final. Rekomendasi kita nanti bisa ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, bahkan berpotensi naik ke proses hukum